Ada satu gambaran tentang dunia yang sering membuat kita gelisah. Bukan karena kita pernah benar-benar hidup di dalamnya, melainkan karena sejak kecil kita diajarkan untuk takut padanya. Sebuah dunia di mana rumah ibadah berdiri sunyi, di mana doa tidak lagi menjadi rutinitas harian, dan di mana nama Tuhan perlahan menghilang dari percakapan publik, dari hukum, dari kebijakan, bahkan dari cara manusia memaknai hidupnya. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang nyaris tak pernah dipertanyakan, bahwa dunia seperti itu adalah dunia yang kehilangan arah, bahwa tanpa Tuhan, moral akan runtuh, bahwa tanpa surga dan neraka, kebaikan tak lagi punya alasan untuk bertahan. Ketakutan ini bukanlah hal baru, ia setua peradaban manusia itu sendiri. Sejak hukum pertama dipahat di atas batu, sejak sumpah diucapkan dengan menengadah ke langit, Tuhan ditempatkan sebagai penjaga terakhir perilaku manusia, pengawas yang tak pernah tidur, hakim yang tak bisa disuap, dan saksi abadi atas setiap niat tersembunyi. Namun dari sinilah sebuah pertanyaan sunyi mulai mengetuk kesadaran kita. Apakah semua itu benar? Apakah manusia hanya mampu berbuat baik ketika ia merasa diawasi oleh kekuatan ilahi? Apakah empati hanyalah produk dari rasa takut? Dan apakah moral akan mati ketika Tuhan tak lagi menjadi pusat kehidupan sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari dunia nyata, dari masyarakat yang benar-benar ada, masyarakat yang hidup tanpa Tuhan. Bukan dalam arti membenci agama, bukan dalam arti memerangi iman, melainkan dalam arti yang jauh lebih sunyi dan radikal, bahwa Tuhan tidak lagi menjadi fondasi utama dalam mengatur kehidupan bersama. Dan anehnya, di tempat-tempat ini tidak terjadi kekacauan seperti yang sering dibayangkan. Tidak ada runtuhnya tatanan, tidak ada hilangnya rasa kemanusiaan, dan manusia tetap saling percaya, tetap merawat empati, dan tetap membangun keluarga, komunitas, dan masa depan. Disinilah kegelisahan itu benar-benar muncul. Jika manusia masih bisa hidup bermoral tanpa Tuhan, lalu apa sebenarnya yang selama ini menjaga kita agar tetap menjadi manusia? Video ini bukanlah upaya untuk menyangkal Tuhan, bukan pula untuk menyingkirkan iman. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk melihat dunia apa adanya, untuk berani menggugat asumsi lama, dan untuk menyelami satu pertanyaan yang jarang berani kita ucapkan dengan suara lantang. Apakah kebaikan selalu membutuhkan Tuhan, atau justru lahir dari kemanusiaan itu sendiri? Sejak manusia mulai hidup berkelompok, satu masalah besar segera muncul, yaitu bagaimana menjaga manusia agar tidak saling menghancurkan. Di tengah ketidakpastian alam, di antara rasa lapar, ketakutan, dan kekerasan, manusia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar kesepakatan. Maka lahirlah hukum. Dan hampir di setiap peradaban awal, hukum itu tidak datang sendirian. Ia datang bersama Tuhan. Di Mesopotamia kuno, hukum tidak sekedar aturan sosial, melainkan titah para dewa. Hukum Hammurabi bukan hanya ditulis di atas batu, ia diklaim diturunkan dari langit. Di Mesir kuno, keteraturan dunia, Ma'at, dijaga oleh kekuatan kosmis. Melanggar hukum bukan hanya melawan negara, tetapi melawan keseimbangan alam semesta. Di banyak tradisi kuno lainnya, moral dan ketuhanan menyatu begitu erat, hingga hampir mustahil untuk membedakannya. Tuhan menjadi saksi tertinggi. Ia melihat apa yang tidak dilihat manusia, dan ia menghukum ketika hukum dunia gagal menjangkau. Dalam dunia tanpa kamera, tanpa polisi modern, dan tanpa sistem pengadilan yang mapan, konsep Tuhan menjadi solusi yang kuat. Ia menanamkan satu keyakinan sederhana namun efektif, yaitu tidak ada kejahatan yang benar-benar tersembunyi. Namun seiring waktu, fungsi ini berkembang menjadi asumsi yang lebih besar, bahwa tanpa Tuhan, manusia akan kembali liar, bahwa moral hanya bisa bertahan jika dijaga oleh rasa takut akan hukuman ilahi. Asumsi ini tertanam dalam-dalam, bukan hanya dalam agama, tetapi juga dalam budaya dan bahasa kita. Kita diajarkan bahwa iman melahirkan kebaikan, bahwa etika lahir dari doa, dan bahwa tanpa langit yang mengawasi, bumi akan kehilangan arah. Tapi disinilah pertanyaan itu mulai mengusik. Apakah Tuhan memang fondasi moral, atau ia selama ini berfungsi sebagai penopang ketika struktur sosial belum cukup kuat? Apakah moral muncul karena perintah ilahi, atau karena manusia belajar, perlahan, bahwa hidup bersama membutuhkan empati dan batasan?
Bagian ini tidak bertujuan membantah sejarah, justru sebaliknya. Ia mengakui satu hal penting, bahwa selama ribuan tahun, agama dan Tuhan memainkan peran besar dalam membentuk keteraturan sosial. Namun pengakuan itu membuka pintu pada satu kemungkinan lain. Jika Tuhan pernah menjadi fondasi moral, pertanyaannya kini adalah, apakah fondasi itu satu-satunya yang mungkin? Pertanyaan ini membawa kita ke perubahan besar dalam sejarah manusia. Sebuah pergeseran sunyi, tanpa revolusi berdarah, dan tanpa runtuhnya langit. Sebuah dunia di mana moral perlahan belajar berdiri tanpa penopang ilahi. Dan dari sinilah cerita berikutnya dimulai. Perubahan besar dalam sejarah manusia tidak selalu datang dengan suara ledakan. Sebagian justru hadir dalam keheningan. Tidak ada hari khusus ketika manusia secara serempak memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada pengumuman besar bahwa iman telah berakhir. Yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih halus. Perlahan, urusan langit mulai dipisahkan dari urusan bumi. Di Eropa Utara, pergeseran ini tidak dimulai dari kebencian terhadap agama, melainkan dari perubahan cara hidup. Negara mulai mengambil alih tanggung jawab yang dahulu dipegang oleh lembaga keagamaan. Pendidikan menjadi hak publik, kesehatan menjadi urusan bersama, dan hukum tidak lagi bersandar pada kitab suci, melainkan pada kesepakatan rasional. Agama tidak diusir, ia hanya berhenti menjadi pusat dari segalanya. Di sekolah, anak-anak belajar etika tanpa selalu mengaitkannya dengan dosa. Di ruang publik, kebaikan tidak lagi diukur dari seberapa sering seseorang berdoa, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Sekularisasi, seperti yang sering disalahpahami, bukanlah perang terhadap Tuhan. Ia adalah pemindahan peran. Apa yang dahulu dijaga oleh rasa takut akan hukuman ilahi, kini dijaga oleh hukum, norma sosial, dan rasa tanggung jawab bersama. Yang menarik, proses ini terjadi tanpa kehancuran moral yang selama ini ditakutkan. Masyarakat tidak runtuh, keluarga tidak hancur, dan manusia tidak berubah menjadi makhluk tanpa empati. Justru, kepercayaan sosial tumbuh, rasa aman meningkat, dan kebaikan tidak menghilang dari kehidupan sehari-hari. Di titik inilah muncul sebuah pertanyaan baru, yang jauh lebih mengganggu daripada sebelumnya. Jika moral bisa bertahan tanpa Tuhan sebagai pusat kehidupan sosial, maka apa sebenarnya yang menjaga manusia agar tetap bermoral? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh teori, tidak oleh filsafat semata, tidak pula oleh perdebatan ideologis. Jawabannya ditemukan dalam kehidupan nyata, dalam masyarakat yang benar-benar ada, dalam apa yang oleh para peneliti disebut sebagai eksperimen sosial yang tidak disengaja. Dan di sanalah seorang sosiolog bernama Phil Zuckerman memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ketika perdebatan tentang Tuhan dan moral terjebak dalam asumsi dan ketakutan, Phil Zuckerman memilih jalan yang berbeda. Ia tidak bertanya apa yang seharusnya terjadi jika Tuhan menghilang dari sebuah masyarakat. Ia bertanya, apa yang benar-benar terjadi? Zuckerman tidak menulis dari menara gading. Ia turun langsung ke kehidupan sehari-hari. Berjalan di jalanan kota kecil, berbicara dengan keluarga biasa, mendengarkan cara orang memaknai hidup tanpa selalu menyebut nama Tuhan. Pilihan lokasinya menarik, Denmark dan Swedia. Dua negara yang secara konsisten tercatat sebagai masyarakat dengan tingkat kepercayaan religius rendah, namun juga dikenal dengan stabilitas sosial yang tinggi. Di sana, banyak orang tidak merasa perlu untuk mengidentifikasi diri sebagai religius. Doa bukan kebiasaan utama. Ibadah bukan pusat kehidupan komunitas. Namun yang Zuckerman temukan justru berlawanan dengan ketakutan klasik. Tingkat kejahatan relatif rendah. Kepercayaan antar warga tinggi. Orang merasa aman menitipkan anak, mempercayai tetangga, dan hidup tanpa rasa curiga berlebihan. Kebaikan tidak tampil sebagai kewajiban religius, melainkan sebagai kebiasaan sosial. Orang menolong bukan karena takut dosa, melainkan karena itu adalah hal yang wajar dilakukan. Bukan karena ada mata ilahi yang mengawasi, tetapi karena ada manusia lain yang akan terdampak oleh tindakan mereka. Dalam wawancara-wawancaranya, Zuckerman menemukan sesuatu yang menarik. Banyak warga tidak merasa kehilangan sesuatu yang esensial. Mereka tidak hidup dalam kehampaan spiritual, tidak merasa moralitas mereka rapuh. Tapi sebaliknya, mereka merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan hidup mereka. Tidak ada tempat untuk menyalahkan kehendak Tuhan. Tidak ada dalih takdir ilahi. Yang ada hanyalah kesadaran sederhana, yaitu tindakan manusia berdampak pada manusia lain. Inilah paradoks yang sulit diterima banyak orang. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan sosial, manusia tidak menjadi lebih buruk,
Dalam banyak hal, mereka justru menjadi lebih sadar akan tanggung jawab moralnya. Namun temuan ini memunculkan pertanyaan lanjutan yang lebih dalam dan lebih mendasar. Jika bukan Tuhan, lalu apa yang sebenarnya membentuk moral manusia? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya ditemukan di Denmark atau Swedia. Ia tertanam jauh lebih dalam sifat dasar manusia itu sendiri. Dan di sanalah kita harus melangkah selanjutnya. Jika Tuhan bukan satu-satunya sumber moral, maka pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dihindari adalah, dari mana moral manusia berasal? Selama berabad-abad, kita terbiasa mengaitkan kebaikan dengan perintah ilahi. Seolah tanpa suara dari langit, manusia akan kehilangan kompas. Namun penelitian modern menunjukkan gambaran yang berbeda. Empati bukanlah konsep religius. Ia adalah bagian dari struktur manusia. Sejak bayi, manusia menunjukkan respons terhadap penderitaan. Tangisan memanggil perhatian, sentuhan menenangkan. Rasa peduli muncul bahkan sebelum kata Tuhan dikenal. Dalam evolusi, kelompok yang mampu bekerja sama lebih bertahan hidup daripada kelompok yang saling menghancurkan. Moral dalam pengertian ini bukanlah hadiah dari langit, melainkan hasil dari perjalanan panjang hidup bersama. Budaya memperhalusnya, pendidikan menajamkannya, hukum mengaturnya, dan pengalaman sosial membuatnya terus berkembang. Di masyarakat sekuler yang diteliti Zuckerman, moral diajarkan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tanggung jawab. Anak-anak belajar bahwa menyakiti orang lain itu salah bukan karena akan dihukum Tuhan, tetapi karena orang lain itu nyata. Penderitaan mereka nyata, dan dampaknya bisa dirasakan. Disinilah pergeseran besar terjadi. Ketika kebaikan tidak lagi bergantung pada imbalan surgawi atau ancaman neraka, ia berubah bentuk. Kebaikan menjadi pilihan sadar, bukan kewajiban karena takut, melainkan keputusan karena peduli. Ini bukan berarti moral tanpa agama lebih tinggi atau lebih rendah. Ia hanya berbeda jalur. Agama mengajarkan moral melalui kisah, simbol, dan perintah ilahi. Masyarakat sekuler mengajarkannya melalui empati, norma sosial, dan tanggung jawab bersama. Keduanya bertujuan sama, mencegah manusia saling melukai. Namun perbedaan cara ini menghasilkan satu konsekuensi penting. Ketika moral berdiri di atas kemanusiaan, bukan di atas rasa takut, manusia tidak hanya bertanya apa yang diizinkan, tetapi juga apa dampak dari tindakanku. Dan pertanyaan itu membawa kita pada wilayah yang lebih sunyi, wilayah tentang makna hidup, tentang tujuan, dan tentang apa yang membuat hidup layak dijalani ketika surga dan neraka tidak lagi menjadi pusat harapan. Salah satu ketakutan terbesar manusia bukanlah kekacauan moral, melainkan kekosongan makna. Banyak orang bertanya, jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan, lalu untuk apa kita hidup? Apa yang memberi arti pada penderitaan, usaha, dan pengorbanan? Selama berabad-abad, agama menawarkan jawaban yang kuat. Hidup adalah ujian, kebaikan akan dibalas, dan penderitaan tidak sia-sia. Namun di masyarakat yang diteliti Zuckerman, narasi besar ini tidak lagi mendominasi. Dan yang mengejutkan, kekosongan yang ditakutkan itu tidak benar-benar muncul. Makna tidak lenyap, ia berubah bentuk. Bagi banyak orang, makna hidup tidak lagi diarahkan ke kehidupan setelah mati, melainkan pada kehidupan yang sedang dijalani. Keluarga menjadi pusat makna, relasi menjadi tujuan, dan kesejahteraan bersama menjadi nilai. Hidup dipahami sebagai sesuatu yang rapuh, dan justru karena itu ia menjadi berharga. Ketika tidak ada jaminan kosmis bahwa segalanya akan berakhir adil, manusia terdorong untuk menciptakan keadilan di sini dan sekarang. Tidak ada janji bahwa luka akan disembuhkan di akhirat, maka luka itu diusahakan untuk disembuhkan oleh sesama manusia. Tidak ada kepastian bahwa penderitaan memiliki makna ilahi tersembunyi, maka penderitaan itu direspons dengan empati dan tindakan nyata. Hidup tanpa Tuhan bukan berarti hidup tanpa harapan. Ia adalah hidup dengan kesadaran bahwa waktu terbatas, dan kesadaran akan keterbatasan membuat setiap pilihan terasa lebih berat, lebih bermakna, dan lebih bertanggung jawab. Namun bagian ini bukan penutup, karena pertanyaan besar berikutnya tidak bisa dihindari. Jika masyarakat sekuler dapat hidup bermakna, apakah itu berarti agama telah kehilangan fungsinya? Ataukah kita selama ini salah memahami peran agama itu sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus berhenti melihat agama sebagai lawan, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan manusia. Sampai titik ini, kita melihat masyarakat yang dapat hidup bermoral dan bermakna tanpa Tuhan. Maka banyak orang mungkin akan menangkapnya sebagai ancaman. Jika moral bisa ada tanpa agama, apakah agama gagal?
Namun pertanyaan itu menyederhanakan cerita. Agama bukanlah lawan moralitas. Ia bukan musuh yang kalah dalam eksperimen sekuler. Sebaliknya, agama tetap memiliki peran penting dalam perjalanan panjang manusia. Ia membentuk budaya, mewariskan nilai-nilai, dan menciptakan identitas bagi komunitas. Agama juga menyediakan jawaban bagi mereka yang mencari makna di luar logika dan fakta, seperti harapan, penghiburan, dan kedamaian spiritual. Jika moral masyarakat sekuler tampak mandiri, itu bukan bukti kegagalan agama, melainkan bukti kemampuan manusia untuk berkembang, untuk menyesuaikan moral dan makna dengan kondisi sosial dan lingkungan yang berubah. Fungsi agama pun berbeda-beda di setiap zaman. Di masa lalu, ketika pendidikan terbatas dan sistem hukum belum matang, agama menjadi fondasi moral utama. Tuhan adalah pengawas tak terlihat yang menegakkan aturan yang manusia sendiri belum bisa tegakkan. Kini, ketika masyarakat telah berkembang dan norma sosial serta hukum telah cukup kuat, peran agama dapat berubah. Bukan hilang, tetapi beralih, menjadi pilihan personal, bukan keharusan sosial. Dan disinilah hal yang paling penting. Agama tetap relevan, namun bukan satu-satunya jalan untuk moral dan makna. Ia tidak lagi menjadi fondasi tunggal, melainkan salah satu dari banyak fondasi. Dalam konteks ini, pertanyaan kita bukan apakah agama gagal, tapi bagaimana manusia belajar berbuat baik dengan atau tanpa agama, dan apa yang membuat tindakan itu bermakna. Bagian ini menutup kesan paradoks. Agama yang dahulu tak tergantikan bukan hilang begitu saja. Ia tetap ada sebagai bagian dari perjalanan manusia, sementara manusia juga menemukan jalan moralnya sendiri. Dan dari sinilah kita melangkah ke inti refleksi. Ketika moral dan tanggung jawab sepenuhnya berpindah ke manusia, apa yang menjaga agar kebaikan tetap hidup? Jawabannya mengarah ke sifat dasar manusia dan kesadaran penuh akan kehidupan itu sendiri. Seiring manusia belajar berdiri sendiri, muncul satu realitas yang menakjubkan, yaitu kebaikan tidak lagi membutuhkan pengawasan ilahi. Etika tidak lagi lahir dari ancaman hukuman surga atau neraka, dan moral muncul dari kesadaran manusia itu sendiri. Di masyarakat sekuler, tindakan manusia tidak dikontrol oleh ketakutan akan hukuman kosmis. Ia dikontrol oleh kesadaran bahwa setiap keputusan memiliki dampak nyata pada kehidupan orang lain. Menolong tetangga, berbagi sumber daya, atau menegakkan keadilan bukan karena takut dosa, melainkan karena kesadaran dan empati. Karena manusia memahami, tindakan kita menciptakan dunia yang kita wariskan. Fenomena ini menegaskan satu hal penting, bahwa kebaikan sejati bukanlah mekanisme otomatis dari iman. Ia lahir dari refleksi, pengalaman, dan pilihan sadar. Ketika manusia tidak lagi bergantung pada Tuhan untuk membimbing moralnya, ia menghadapi tantangan yang lebih berat, yaitu segala tindakan menjadi tanggung jawab pribadi. Tidak ada dalih ilahi, tidak ada surga sebagai imbalan, tidak ada neraka sebagai ancaman, dan justru disinilah kekuatan manusia muncul. Kesadaran penuh terhadap tanggung jawab moral mendorong manusia menjadi lebih dewasa, lebih reflektif, dan lebih sadar akan konsekuensi tindakannya. Ini adalah pergeseran besar, dari kebaikan yang didorong oleh ketakutan atau janji, ke kebaikan yang lahir dari kesadaran kemanusiaan. Paradoksnya sederhana namun mendalam, bahwa semakin sedikit pengawasan ilahi, semakin besar kesempatan manusia untuk benar-benar memahami apa arti menjadi manusia. Dan dari kesadaran itulah, manusia menemukan makna, nilai, dan arah hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada suara langit. Namun, perjalanan ini tidak menutup pintu bagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sunyi, tentang tujuan hidup, tentang makna eksistensi, dan tentang apa yang membuat hidup berharga ketika Tuhan bukan lagi pusat dari segalanya. Perjalanan ini membawa kita dari masa lalu yang jauh, di mana manusia memandang langit untuk mencari pengawasan, hingga masyarakat modern yang belajar berdiri tanpa bayangan Tuhan yang mengawasi. Kita telah melihat bagaimana moral dapat hidup tanpa ancaman surga. Kita telah menyaksikan bagaimana makna hidup dapat ditemukan tanpa janji akan keabadian. Kita telah memahami bahwa agama bukan musuh, tetapi salah satu dari banyak fondasi yang membentuk manusia. Dan di sini, dalam keheningan pemikiran, terbit satu kesadaran yang menakjubkan, bahwa kebaikan, makna, dan tanggung jawab tidak bergantung pada satu jalan tunggal. Mereka lahir dari manusia itu sendiri, dari empati, kesadaran, dan refleksi terhadap dunia nyata. Namun pertanyaan yang paling mendalam tetap ada, mengikuti setiap langkah manusia.
Apakah kebaikan selalu membutuhkan Tuhan, atau justru berasal dari kemanusiaan itu sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini bukan sesuatu yang dapat diberikan oleh buku, oleh penelitian, atau oleh filsafat semata. Ia ditemukan dalam pengalaman hidup kita, dalam cara kita memilih untuk bertindak, dalam cara kita peduli, dan dalam cara kita memahami sesama. Seiring manusia terus berjalan, dunia akan terus berubah. Tuhan tetap hadir bagi mereka yang memilih percaya, dan manusia tetap dapat menjadi baik, tanpa harus bergantung pada pengawasan ilahi. Pada akhirnya, mungkin hal yang paling penting bukanlah siapa yang mengawasi, tetapi bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita, bagaimana kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan bagaimana kita tetap menjadi manusia, dengan segala kesalahan, harapan, dan keajaiban kita. Pertanyaan tetap hidup, namun dalam hidup yang terus berjalan, keindahan dari pertanyaan itu sendiri adalah bagian dari jawaban.